Selamat pagi, ketemu lagi sama Mas Bos, jalan lagi. Masih dari kawasan Dewi Sri. Kita menyapa pagi dari kawasan Dewi Sri, nggak jauh dari Kute. Ini habis ngopi pagi di salah satu tempat ngopi di Dewi Sri sini. Sekarang aku lagi nunggu Grab yang akan membawaku ke garasinya Surya Bali di daerah Pidade sana. Jauh sih. Tadinya mau naik Transmetro Dewata, tapi aku lihat di jalan Imam Bonjol macetnya panjang banget. Jadi daripada macet-macetan ya wis lah, nge-grab aja, grab bike biar lebih satset ya. Walaupun nggak buru-buru juga sih, bisnya juga masih lama. Ini tempat ngopinya nih tadi. Ketutupan tiang listrik. Kawasan Dewi Sri ini nyenengke banget. Kalau ke Bali nginep itu aku hampir selalu nginep di daerah sini. Oh, itu Grabnya. Mari kita meluncur. Ya. Sini aja. Setelah perjalanan yang lumayan macet-macetan dari Dewi Sri, akhirnya kita sekarang tiba di kantor pusatnya Surya Bali di kawasan Pidade. Mepet banget sama terminal Ubung yang mungkin sekarang udah nggak banyak difungsikan untuk keberangkatan bis akap ya, kecuali ada beberapa agen di sana. Jadi ini mepet banget lokasinya. Kalau misal kalian ke Denpasar, ke sini kalian mau naik Transmetro Dewata, kalian bisa ngambil yang jurusannya ke arah Terminal Ubung. Turun di Terminal Ubung cuma tinggal jalan ke sini 100 meter, nggak sampai ya 100 meter lah, deket banget itu. Itu aja kelihatan tuh bisnya dari sini. Nah ini kita udah sampai, tapi ini kayaknya belum kelihatan ada bis yang sudah masuk nih di garasinya Surya Bali. Kalau memang belum ada masuk aku maklum sih, soalnya masih agak ruwet toh lalu lintas. Jadi ya kita tunggu aja bisnya datang. Nah, jadi Terminal Ubung itu di sana. Terus ini kita sekarang ke sini. Wah, ini udah beda banget dari waktu terakhir aku ke sini bulan Oktober 2024 lalu. Jadi waktu itu ini pendopo belum ada. Terus ruang tunggu baru di situ sementara, dan di sini masih terbuka semua. Jadi wah, ini wis apik banget ini. Ini pendoponya juga oke sekali. Kita ambil tiket dulu ya. Siang Mbak, mau ambil tiket atas nama Sabto Prabowo. Halo Pak Ustad. Wah, gimana kabar ini? Sehat Pak Ustad? Alhamdulillah sehat. Waduh. Yang turun di mana Kak? Jogja? Jogja. Iya. Untuk tiket. Silakan. Oke, sip. Nah ini aku udah nunggu di kantor pusatnya Surya Bali di Pidade, dekat Terminal Ubung. Dan ini tempatnya sekarang enak banget. Terakhir kesini bulan Oktober itu masih baru mau proses pembangunan kayaknya. Jadi ruang tunggunya masih di sebelah sana, dan itu masih ruang tunggu yang sementara. Waktu itu sih sudah
sebenarnya tak pikir ya itu aja gitu loh, tapi ternyata masih belum. Dan sekarang dibikin ruang tunggu yang kayak pendopo gini, tapi nyaman banget ternyata, asik banget, cozy banget. Nah, ini untuk tiketnya tadi aku udah ambil di meja reception di adminnya. Untuk tiket itu kemarin aku pesen lewat salah satu kontak di kantor pusat Surya Bali ini, yaitu Pak Usnan. Jadi ada beberapa kontak ya, nanti aku share, ada beberapa nomor kontak yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan tiket Surya Bali. Dan selain itu kalian juga bisa beli tiket Surya Bali itu dari OTA, online travel agent, jadi macam Traveloka, Redbus gitu, kalian juga bisa lewat situ. Cuman kemarin aku pesan lewat Pak Usnan di sini karena udah sering kontakan juga kan, jadi sekarang kalau pesan aku langsung lewat kontak kantornya. Ini sambil nunggu tempatnya enak banget. Terus tadi waktu di meja reception selain dikasih tiket itu juga langsung dikasih nasi kotak seperti biasa ya. Biasanya kan juga gitu betul, kalau naik Surya Bali langsung dikasih nasi kotak. Wujudnya begini, kita lihat ya. Nah ini wujudnya nih, wujudnya kita lihat seperti biasa, air mineral, sendok makan. Nah ini lauknya kayak biasanya, ini enak nih. Kita lihat dulu yuk. Nah loh, asik nih. Aku sengaja kalau mau naik Surya Bali itu nggak sarapan, karena ya ini kita belum berangkat, baru di kantor udah dikasih makan nasi kotak, jadi ya ngapain sarapan ya loh. Untuk tiketnya sendiri masih sama bentuknya, masih pakai cover begini, terus harganya 350.000. Ini 350.000 kita dapat fasilitas yang wah cakep tenan lah, pokoknya asik naik Surya Bali itu. Aku di kursi 1A. Kalau untuk jadwal keberangkatan bisnya sendiri itu jam setengah 1 siang dari sini. Terus biasanya kita diminta standby di kantor sini jam 12 karena bisnya jam setengah 1 berangkat. Tapi beberapa hari belakangan ya, jadi menanggapi ada jalur selatan yang jalurnya ambles di daerah Bajra, terus kemarin pelabuhan Ketapang Gilimanuk penyeberangan sempat agak chaos juga, jadi bikin telat lama. Jadi ya ini masih kena imbasnya, walaupun per hari ini pagi tadi itu jalur selatan Bajra itu sudah dibuka kembali karena udah diperbaiki amblesan. Tapi ini masih kena imbasnya, jadi bisnya tadi itu masih muter lewat Singaraja. Jadi ini masih telat nih, ini sampai jam berapa? Ini hampir jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, bisnya belum masuk. Tapi nggak apa-apa lah, kita maklumi karena situasi jalanan juga kan. Padahal kalau normalnya Surya Bali itu paling jam-jam setengah 6, jam 6 pagi itu udah di sini. Jadi udah pagi banget sampai sini. Tapi rapopo, kita tunggu dulu bisnya nanti datang, biar bersih-bersih dulu, beres-beres dulu krunya, terus baru nanti bisnya siap untuk putar balik ke arah Jogja dan Magelang. Ini barusan nih bis yang dari arah Jepara ini baru masuk nih dia. Dan itu jadi bis pertama yang masuk. Kita tunggu dulu ya, sambil kita lihat-lihat nih fasilitas yang ada di kantor pusatnya Surya Bali di sini. Di poolnya ini enak banget, adem gitu. Suasana di kantor pusat atau poolnya Surya Bali di Pidade ini emang nyenengke banget sih. Aku seneng banget suasananya, penuh kekeluargaan gitu, terutama dari staff dan kru. Ini ke semua orang itu mereka bisa ramah, bisa gemati, enak gitu loh. Apalagi sekarang banyak yang baru di sini selain tempatnya yang memang baru. Jam 12.15 tuh.
Bisnya Magelang baru mendarat di garasi. Sekitar tengah hari, sekitar jam 12 siang ini baru pada masuk. Tadi berurut-urutan ya, jam 12 kurang sampai jam 12:04. SB08 itu Jepara, terus tadi disusul SB11 Scania biru, sama-sama Jepara juga, dan belakangan tadi yang masuk SB12B Jogja. Nah ini nanti kita dapat SB12B. Lagi dicuci, bersih-bersih luar dalam, rapi-rapi di dalam, kru istirahat sebentar, terus baru nanti kita siap berangkat. Cemil dulu sambil nunggu bisnya dibersihkan. Cemil ngeteh juga, ada teh dan kopi di sana tadi, tapi aku ngeteh aja. Nih cemilan-cemilan yang udah disediain nih, ada macam-macam cemilan tuh. Terus ini untuk kopi sama tehnya bikin sendiri. Ini di sini pendoponya udah disediain macam-macam cemilan sama snack, tapi kalau kurang kalian bisa jajan di sini. Ini juga ada warungnya nih, kantin Surya Bali tuh, makanan minuman loh. Ada di sini. Kita mau berangkat tadi udah dikasih nasi kotak. Kalau kalian masih kurang, beli makan di sini. Oh enak, atau macam-macam mono nih gini. Selamat siang, diinformasikan kepada penumpang Surya Bali dengan tujuan Denpasar, Solo, Jogja, Magelang, Sejam, seri C1 agar bersiap-siap masuk ke dalam bis. Dikatakan sebentar lagi akan diberangkatkan. Pengumuman sudah diberikan untuk para penumpang. Jadi sekarang saatnya kita masuk ke dalam bis. Wah, akhirnya berangkat juga. Oh iya, Surya Bali ini juga menyediakan staf khusus yang bisa membantu membawakan barang-barang penumpang, terutama kalau barang bawaannya banyak, ke dalam bis atau ke bagasi loh. Sip. Nomor pintu 6. Waduh, damai. Ini dia salah satu bis idola. Jam 1:05 waktu Indonesia bagian tengah, ini penumpang sudah dipersilakan masuk ke dalam bis. Jadi sekitar berapa? 50 menit setelah bis ini datang tadi dari Magelang dan Jogja, sudah dibersihkan, luar dalam dicuci juga, kabin interior juga udah wangi lagi, udah rapi. Ini penumpang udah boleh naik, barang-barang sudah dimasukkan. Kalau dibilang telat secara keberangkatan, kalau jadwalnya jam 12:30, ya bisa dibilang ini telatnya nggak lama ya, karena ini baru jam 1:10 kalau sekarang. Kemungkinan nanti kalau misal molor dari jadwal sekitar 1 jam lah, itu masih normal dan masih bisa dibilang itu seperti normalnya keberangkatan kalau hari Jumat biasanya. Karena kalau hari Jumat itu biasanya berangkat jam 1:30-2 dia baru berangkat, karena nunggu jam setelah Jumatan. Nah ini kita hari ini agak telat karena memang kondisi lalu lintas ya tadi, jadi kedatangannya dari Magelang dan Jogja juga telat. Ini semangat baru ya, yang selama ini kalian fokusnya luar biasa, lelahnya luar biasa. Jadi alhamdulillah per hari ini ibaratnya bebannya kalian di jalan sudah berkurang. Ibaratnya di mall ini dapat diskon di jalan, seperti itu ya. Ini Bajre sudah bisa dilalui. Terus untuk Pantura, jadi kalian tetap lewat Pantura, tidak boleh lewat Jember ya. Kenapa? Paling cuma terantri, terhambatnya paling 1,5 sampai 1 jam. Yuk, Surya Bali.
Jam 1:20 waktu Indonesia Tengah berangkat kita dari Pool Surya Bali di Pidade, Ubung. Ini jam berangkatnya sama persis kayak waktu Oktober lalu aku naik ini. Tinggalnya Magelang, rumahnya Magelang. Iya, Magelangnya mana Mas? Tempuran. Oh Tempuran. Kecamatan Tempuran. Tuh. Dari garasi bis langsung nembus lewat terminal Ubung, lewat pelataran terminal Ubung atau lewat parkirannya. Tadi kita melewati beberapa bis yang lain termasuk Transmetro Dewata tentunya. Salah satu andalan kalau pergi-pergi selama di kota Denpasar dan sekitarnya. Idola banget. Dari Ubung kita masuk ke jalan Cokroaminoto ke arah utara. Kita mengarah ke Mengwi. Lalu nanti kita akan lewat jalur selatan. Jadi kalau kemarin kita berangkat itu masih lewat jalur utara atau lewat Bedugul dan Singaraja, kali ini kita sudah normal seperti sedia kala lewat jalur selatan. Wah, semoga semakin lancar, semakin cepat ya. Putra Pandawa Karya Jeporo. Pemain baru Denpasar Jeporo. Pahala Kencana men. Ini dia nih, salah satu yang istimewa dari Surya Bali, yaitu snacknya yang melimpah, yang dibagikan oleh kru sesaat setelah kita lepas landas. Ini Surya Bali bisa dibilang sebagai pelopornya snack melimpah ya. Nggak lupa di sini ada bantal Surya Bali, cuman yang ini custom nih. Khusus bis ini ada julukannya Top Gun. Wih, sangar. Sambil jalan pelan-pelan dari Ubung ke arah Mengwi, kita lihat sekilas kursinya yuk, mumpung belum banyak penumpang. Ini kursi nyaman banget, kursi dari Rimba Kencana, ukurannya jumbo, udah ada selimutnya nyaman, ada bantalnya, dan wah ini wis idola banget lah. Jangan lupa, ada stop kontak juga untuk ngecas handphone. Di bagian belakang kita bisa menemukan smoking area dan mini pantry. Sekaligus di dalamnya itu ada toilet juga ya. Nah, kita lihat yuk. Nah, ini aku lagi ada di belakang nih lur. Di
di belakang ini ya, ini ada satu ruangan kecil gini. Ini adalah smoking area, sebenarnya bisa dipakai untuk sebagai smoking area sekaligus mini pantry. Tapi emang agak sempit areanya karena ini sharing dengan, ini ada toilet di sini. Nah, tapi ini coba lihat kita di sini ya. Tuh. Di sini nih ada mini pantry. Jadi ada banyak pilihan minuman saset nih, kita bisa bikin nih. Kalau minuman saset kita bisa bikin di sini. Wah, ini pilihannya macam-macam loh. Kopi aja ada berapa macam ya kan? Kopi ada berapa macam, ada ini good day. Ini good day lagi yang cappuccino, good day latte, kopi hitam kapal api. Ada energen, ada coklatos. Nah, ini penting nih digusing pemuda-pemuda remaja jompo. Susu jahe. Ini nanti kayaknya bikin coklatos enak ya. Tapi nanti aja pas di kapal tuh mantap jiwa. Ini lengkap, ada paper cupnya, tinggal ngambil. Ini ada teh juga, teh, gula, dan air panasnya di sini nih, di dispenser sini. Asik ya. Terminal tipe A Mengwi, Kabupaten Badung. Ini salah satu terminal favoritku ya, soalnya terminalnya luas, lega, terang, dan interiornya tuh nyaman. Di dalam itu ya, itu nyaman banget, ber-AC ruang tunggunya. Di Terminal Mengwi kita mampir sebentar untuk penjemputan penumpang. Syahduné menikmati melintasi jalur selatan Bali di tengah cuaca yang cerah banget, langitnya biru dan cantik sekali, sambil kita menikmati snack yang udah dikasih ya. Wah, ini dia nih. Iya, snacknya aja malah belum tak bongkar, belum tak tunjukin satu-satu, malah udah tak makan. Nih, kita coba lihat satu persatu. Setauku memang Surya Bali ini adalah pelopor bis akap, bis antar kota antar provinsi dengan fasilitas snack yang melimpah. Kayaknya waktu itu belum ada ya, setauku ya. Karena pertama kali aku kenal Surya Bali, walaupun waktu itu belum naik, itu sekitar 10 tahun yang lalu, dan kata teman-teman ya fasilitasnya udah melimpah gini.
Saat ini kita melintasi daerah Bajra dan tepat di bawah kita ini adalah titik di mana beberapa waktu lalu sempat terjadi amblesan. Jadi jalannya itu ambles terus terputus. Ini yang menyebabkan jalur selatan Pulau Bali nyaris tertutup total. Kenapa aku bilang nyaris? Karena kendaraan kecil masih bisa melintas di daerah Bajra ini lewat jalur alternatif. Tapi untuk kendaraan besar terpaksa memutar lewat Singaraja, Bedugul, bahkan Karangasem. Aduh banget kuwi Karangasem. Kita memasuki kawasan wajib melek kalau kita melintas jalur selatan Pulau Bali, karena di sini kita akan melintas di tepi pantai. Kita akan melintas di Pantai Slapi, Pantai Yehleh. Wah, ini pemandangannya cakep banget. Walaupun terhalang dengan kabel-kabel di pinggir jalan ya, tapi tetap aja nggak ada yang ngalahin wis. Cakepnya background di balik itu semua. Pantai, pohon kelapa, pohon-pohon hijau, langitnya biru. Wah, ini lagi cantik-cantiknya. Sempurna sekali dengan cahaya matahari yang pas banget.
Setelah sekitar 4 jam perjalanan dari kota Denpasar, lebih tepatnya sejak kita berangkat dari garasi Surya Bali di daerah Pidade, sekarang kita sudah masuk pelabuhan Gilimanuk, siap nyebrang ke Pulau Jawa. Jam 6 kurang 10 WITA, sore hari menjelang senja di Gilimanuk. Kita udah di sini sekitar setengah jam. Belum masuk kapal. Itu kapal-kapal belum ada berangkat dari tadi. Di dermaga 4 ini juga dari tadi belum berangkat. Yang di dermaga 11 juga dari tadi belum berangkat. Ini kita barengan sama Surya Bali Denpasar. Di belakang ada OPL Jogja Temanggung. Tuh. Barengan juga sama Sedia Mulia Hino RM. Wah, Denpasar Wonogiri. Sore ini kita bakal dapat kapal gede, kapal bagus, Dharma Kencana 9 DLU. Senangnya aku kali ini, karena kali ini kita dapat kapal yang cukup besar. Salah satu kapal yang ini bisa dibilang kapal besar di Selat Bali. Mengingat Selat Bali itu rata-rata kapalnya kecil-kecil, lebih kecil daripada kapal yang satu ini. Dan kali ini kita naik kapalnya milik perusahaan DLU yang namanya Dharma Kencana 9. Aku nggak tahu sih kapal ini tadinya melayani rute mana, yang pasti sekarang lagi melayani rute penyeberangan Gilimanuk Ketapang pergi pulang. Jam 6:04, setelah hampir sejam nunggu akhirnya masuk kapal juga kita. Ini tadi aku sebelum keluar dari bis bikin wedang coklatos dulu. Itu di sana bareng SB08 karo Sedia Mulia. Nggak tahu di belakang ada bis lagi. Oh, PL. Dapat kapalnya gede nih, kapalnya DLU yang gede. Nah, yuk, kapalnya api. Men. Para pelanggan kami yang terhormat, kami informasikan kepada Anda pelanggan yang baru saja tiba di atas KMP Dharma Kencana 9 mereka masih berada di area geladak kendaraan dalam kendaraan maupun di luar ruangan. Kami persilakan kepada Anda untuk segera menempati ruang penumpang yang telah kami sediakan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore. Kapalnya apik, men. Ada ruang lesehan nih, lesehan tidur. Wih, keren-keren. Bisa nih layah-layah di sini. Ini sambil ada lagunya DLU ya. Gede banget, men, kapalnya. Ini ruang lesehan tidur lagi. Ini juga sama. Ini untuk sekelas Selat Bali, ini kapalnya gede. Biasanya kapalnya paling cuma setengahnya ini ya. Itu juga DLU Wicitra Dharma, tapi lebih kecil.
Ini aku masih gumun ya. Di Selat Bali ada kapal gede kayak gini. Senja di Selat Bali. Jam setengah 6 sore ini kita sudah di kapal Dharma. Apa jenenge lali? Dharma Kencana 9 ini, lihat di sini dulu. Dharma Kencana 9 kapalnya DLU, dan ini salah satu kapal besarnya Selat Bali ya. Jadi aku tahu ada kapal besarnya Selat Bali itu salah satunya ini, terus ada yang Bontang itu juga agak gede walaupun nggak sepanjang Dharma Kencana 9 ini. Nah ini lagi memandangi langit senja, tapi sayangnya Pulau Jawa berawan, jadi semburat-semburat jingga mataharinya nggak kelihatan tuh. Lihat ya, Pulau Jawa berawan tuh, gunung-gunungnya nggak kelihatan, cuma kelihatan kaki-kaki gunungnya dan perbukitan di depannya. Terus sunsetnya juga nggak kelihatan, padahal cakep banget kalau pas cerah. Ini dari tadi itu nunggu kapal. Aku nggak tahu apa ini efek karena yang belakangan, kejadian belakangan ya. Jadi nunggu kapal tuh tadi agak lama. Kapal-kapal itu udah ada sandar, cuma biasanya begitu sandar selesai loading mereka tutup rem door, nggak lama berangkat. Ini tadi tuh nggak, mereka udah pada tutup rem door tapi nggak berangkat tuh loh, nggak berangkat, makanya nunggunya agak lama. Nggak cuman kapal yang di dermaga ini, yang tadi sebelum ini tadi juga kapalnya besar, itu juga lama. Tapi di dermaga lain juga gitu, udah tutup rem door agak lama baru mereka jalan. Nah ini kita masih nunggu. Ya bisa dibilang emang jadi agak telat ya, tapi nggak apa-apa. Ini setengah 6 nih, kita belum take off dari Gilimanuk, masih di Gilimanuk. Setengah 6 sore. Nggak apa-apa, tunggu ya. Kelihatan nggak itu? Bontang tuh, kemarin berangkat naik Tamijaya, naiknya kapalnya Bontang. Terus kita menikmati pelayaran singkat dengan DLU. Sekalinya naik DLU ya mung DLU ferry penyeberangan Selat Bali. Nah, salah satu keuntungan kalau naik kapal kecil tuh ini, dia tadi sampai belakangan, bongkar belakangan, loadingnya juga belakangan, tapi bisa berangkat duluan dia karena isinya lebih sedikit toh. Jadi mungkin proses inspeksi dan segala macamnya lebih cepet ya. Ini kapal ini Dharma Kencana 9 tadi udah landing duluan, merapat duluan di Gilimanuk, tapi sekarang nggak berangkat. Tuh, itu kapalnya kecil aja nggak penuh, sementara kapal kita ini tadi aku lihat ke belakang sana, ini udah kapalnya gede, penuh lagi sampai belakang, banyak truknya. Tapi nggak apa-apa, wes kita enjoy perjalanan aja ya. Aku belum tahu mau duduk di mana, kapalnya gede, penyeberangannya terlalu singkat untuk kapal yang besar. Sana aja kali, di belakang kali ya, di belakang dulu lah, sepi di sini. Oh, rem door-nya udah, oh belum ding. Seperti biasa, perjalanan dari Denpasar ke Jogja itu nggak akan cukup untuk satu part aja kalau di videoku ya, karena videoku pasti panjang, banyak cerita, banyak pengalaman yang aku bagikan di video ini.
Jadi untuk video part 1 kita stop sampai di sini dulu ya. Selanjutnya nanti kita akan lanjut di video part kedua yang akan tayang segera setelah video ini tayang.